Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sobirin Mukhtar, salah satu dosen keperawatan gawat darurat dan bencana. Saat ini saya akan memperagakan sebuah alat peraga yang merupakan inovasi dari sebuah metode pembelajaran keperawatan bencana, yang dimana salah satu alat peraganya yaitu Ulin Smart Home, yaitu solusi rumah banjar pintar, sehat, dan aman dari bencana. Adapun saya mendeskripsikan, Ulin Smart Home ini menghadirkan solusi rumah banjar pintar dengan 5 inovasi. Yang pertama adalah Voice of Hope, yang dimana deteksi suara korban bencana. Yang kedua adalah Banjir Smart, yaitu peringatan dini banjir. Yang ketiga adalah Api Smart, deteksi kebakaran. Yang keempat adalah Sampah Stop, yaitu filter sampah sungai. Dan yang terakhir adalah Cross Ventilation Anti-ISPA, yaitu sistem udara sehat sebagai penangkal anti-ISPA. Hal ini terintegrasi dengan teknologi IoT untuk lingkungan aman dan sehat untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kota Banjarmasin. Jadi saya perkenalkan alat dan bahan dalam memperagakan, dalam melaksanakan atau mensimulasikan penggunaan Ulin Smart Home atau rumah banjar pintar, sehat, dan aman dari bencana. Oke, yang pertama adalah Voice of Hope, yang dimana adalah suara resonansi harapan. Nah, ini sudah tersedia di sini. Nah, di sini ada Arduino Uno, ada seal Arduino Uno, ada kabel jungfal yang terhubung ke charger, Terus charger akan terhubung ke stop kontak, Selanjutnya juga ada terdapatnya sensor suara, sensor suara ini yang akan diarahkan ke lokasi di mana korban itu mengalami reruntuhan, ya sudah. Nah, ini adalah Voice of Hope. Terus setelah itu baru dihubungkan ke aplikasi, Nama aplikasinya adalah Serial Bluetooth. Namun jangan lupa disiapkan juga Bluetoothnya harus aktif, untuk bisa menemukan alat resonansi harapan tadi, yaitu HC05, Nah, itu yang perlu disiapkan. Yang kedua adalah Banjir Smart. Banjir Smart itu terdiri dari copper wire. Copper wire ya. Terus transistor BC547 1K dan resisten serta 3 volt LED. Jadi ada transistor, ada 1K resisten, ya. Selanjutnya ada 3 volt LED. Ini LED yang sudah terpasangnya ada 4 warna, merah, kuning, hijau sama merah, kuning, hijau sama biru. Buzzer untuk menangkap adanya air tadi sehingga dia berbunyi, yang kita kenal dengan juga istilah lain sirine. Dan yang terakhir adalah baterai. Kita hubungkan dengan baterai, untuk berbunyi, Yang terakhir adalah kalau dalam memperagakan atau mensimulasikan sebagai bahan pelatihan atau pendidikan, kita siapkan air dengan ketinggian misalkan 0,5 meter, kita celupkan, dalam kondisi baterai itu on, maka dia akan hidup, Kalau naik artinya dia naik, terus berbunyi sirine artinya aktif. Memang jelas adanya peningkatan debit air. Yang ketiga adalah Api Smart. Jadi yang kita siapkan adalah baterai 2. Nah, ini Api Smart, terus mancis. Yang ketiga adalah alat
IoT-nya yang terdiri dari sensor asap. Ini sensor asapnya, ya, sensor asap, microcontroller, buzzer untuk menangkap asap ataupun api, resistor dan kabel jumper. Nih, ya kabelnya. Selanjutnya adalah power supply baterai. Ini kita perlukan 2 baterai. Dan yang terakhir adalah breadboard and PCB, ya, yang sudah terangkai dalam bentuk segi 4 ini ya. Ini PCB. Selanjutnya adalah cross ventilasi. Cross ventilasi. Nah, saat kita membuat rumah, ya, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan kita membuat sebuah ventilasi, yaitu yang bersilang, ya, antara samping kiri dengan kanan, misalnya dengan samping kanan dengan samping kiri dengan depan, ataupun samping kiri dengan depan, ya, samping kiri dengan depan. Jadi harapannya saat ada udara ataupun asap masuk, dia akan berseberangan, ya, akan menyilang, ya, tidak langsung lurus ataupun tidak langsung terdiam di dalam ruangan tersebut, di sisi ruangan tersebut. Dan yang terakhir adalah sampah stop. Nah, sampah stopnya yang perlu disiapkan adalah mungkin pipa paralon, terus pipa L, lem, sama jaring-jaring dan lemnya, ya. Kita masuk ke tahap kerja, yaitu cara menggunakannya, ya. Nah, yang pertama adalah kita peragakan dulu yang fitur yang pertama, yaitu voice of hope atau suara resonansi harapan, ya. Suara di mana terjadinya mendeteksi korban itu terpilih di bagian mana atau tertutup lokasinya di bagian mana, ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu, ya, aplikasi tadi, aplikasi serial Bluetooth, ya. Ini nama Bluetoothnya, serial Bluetooth terminal. Nah, setelah itu hidupkan Bluetoothnya. Oke, sudah dihidupkan Bluetoothnya. Oke, selanjutnya adalah kita menghubungkan kabel jungfal tadi ke Arduino Uno. Ya. Setelah itu baru kita hubungkan aplikasi tadi ke ini, ke Arduino Uno agar kebaca. Oke, di sini ada muncul tulisannya terminal, lalu ada pilihan fitur. Nah, kita pilih yang device, ya, pilih device. Oke. Nah, kita sambil menunggu. Nah, saya bersuara, dia muncul. Tes, di sini ada korban. Tes. Halo. Semisal di dalam aplikasi ini muncul, ini dia jalan sendiri. Tuh ada help, ya. Nah, tuh kita sambil arahkan pengeras suara ini ke arah lokasi korban, maka dia bila akan muncul tolong, ya, atau help, ya, maka di sana jelas memang ada korban yang tertindih reruntuhan, ya. Kalau misalkan terputus seperti ini, connection loss, maka kita hubungkan lagi. Nah, kita hubungkan lagi, ya, sampai kita mencari tahu di mana lokasi suara pasien. Nah, yang kedua adalah banjir smart, ya. Jadi cara cerdas untuk mendeteksi ketinggian air, ya, ketinggian air untuk menghindari terjadinya bencana banjir yang merusak infrastruktur rumah. Nah, jadi yang pertama
Ya, kita simulasikan seperti seolah-olah banjir ya. Kita siapkan air di sini dengan ketinggian ya kurang lebih semeter ya. Setelah itu jangan lupa baterai sudah terpasang ya. Kita arahkan kabel ini ke air. Jika lampu LED naik dan memunculkan 3 warna dan diakhiri dengan bunyi sirene, artinya air itu sudah meningkat setengah meter dari permukaan sungai. Ya, kita coba dulu ya. Terdengarkah bunyinya? Oke, saya ulang lagi. Oke, yang pertama kita siapkan air setengah meter dari permukaan sungai. Setelah itu kita celupkan kabelnya. Jika lampu LED meningkat dari warna merah ke kuning, artinya ada peningkatan debit air dari peningkatan sebelumnya. Ketika bunyi sirene, artinya sudah melewati dari batas 1 meter dari sungai. Berbunyi ya. Oke. Nah, kita masuk ke fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga ini adalah api smart, yang dimana bisa mendeteksi di mana lokasinya api. Ya, yang pertama kita siapkan dulu penghasil api, itu mancis. Yang kedua adalah baterai. Ya, jadi kita masukkan ya baterainya, terus kita hidupi apinya. Semisal ada bunyi, ya, artinya ada benda atau sesuatu yang akan membakar area rumah. Oke. Nah, itu adalah api smart untuk mendeteksi di mana lokasi terjadinya api ya. Oke. Fitur yang keempat adalah ini seandainya ini akan masuk air ya, dia akan mengalir ke sini, ke aliran sini. Nah, aliran ini akan menuju ke sungai. Nah, dimana untuk tidak terbawa oleh sampah lewat air ini, maka ada jaring-jaring di sini untuk memancing adanya sampah tadi agar tidak terkumpul di sungai dan berakibat terjadi genangan dan lebih fatalnya mengalami banjir ya kalau tidak diatasi. Maka harapannya semua rumah harus mempunyai sampah stop ini agar tidak mengalami yang namanya tertumpuknya sampah dan terjadi genangan dan berakibat fatal, lebih fatalnya lagi mengalami bencana banjir. Yang terakhir ini tidak perlu menggunakan IoT karena kita menggunakan konsep cross ventilation ya. Jadi sangat mudah sekali. Rumah itu sebaiknya diberikan ventilasi itu berbentuk seperti konsep menyilang ya. Menyilang di sini maksudnya adalah di sisi kanan rumah itu diberikan ventilasi ya, sisi kanan rumah itu diberikan ventilasi. Nah, terus di sisi depannya itu juga dikasih ya. Jadi ketika asap, misalkan ya asap kebakaran yang akan mengganggu terjadinya ISPA ya, dia akan masuk ke ventilasi sisi kanan, dia akan keluar dari sampingnya. Jadi dia seolah-olah menyilang. Nah, jadi tidak langsung tertumpuk di sisi yang sama, sehingga akan mengganggu atau berakibat fatal terhadap pernapasan si pemilik rumah ya. Maka dibutuhkannya cross ventilasi. Nah, bisa terlihat ya.
Oke, selesailah sudah semua rangkaian dalam cara menggunakan Ulin Smart Home sebagai solusi rumah Banjar yang pintar dan sehat serta aman dari bencana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.